Anda menyaksikan headline news pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Pemirsa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terdakwa perintangan penyidikan meninggalnya Brigadir Yosua menjalani sidang lanjutan pada hari ini. Selain itu, 3 terdakwa lainnya juga menjalani agenda sidang serupa. Kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya. Sisilia, siapa saja saksi yang akan dihadirkan pada hari ini? Febrian, cukup banyak saksi dan juga ahli sebenarnya yang dihadirkan untuk persidangan 5 terdakwa pada hari ini. 5 terdakwa yang menjalani sidang hari ini adalah Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, dan juga Baikuni Wibowo. Untuk saat ini sidang yang tengah berlangsung adalah sidang mendengarkan pemaparan dari ahli, yakni untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Saat ini berlangsung di ruang sidang utama. Ahli yang memberikan pemaparan ataupun penjelasan dan pandangannya adalah ahli pidana, yakni Agus yang merupakan dosen dari Universitas Al-Azhar. Poin-poin yang sampai saat ini masih terus disampaikan terkait dengan bagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, karena kita tahu dakwaan yang disampaikan JPU kepada mereka atau kepada para terdakwa ini adalah pasal 49 jungto pasal 33 dan juga pasal 48 jungto pasal 32 Undang-Undang ITE dan juga pasal 233 dan pasal 221 jungto pasal 55 ayat 1, sehingga unsur kesengajaan yang termuat di dalam pasal tersebut menjadi hal yang dibedah dalam sidang kali ini bersama dengan ahli pidana, yakni Agus Surono, dosen dari Universitas Al-Azhar. Selain itu, yang menarik dalam persidangan kali ini adalah pihak penasihat hukum dari kedua terdakwa ini justru menanyakan mengenai pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Tentu jika kita bisa menghubungkan mengenai perintah jabatan ini, konteksnya dalam kasus ini adalah Ferdy Sambo memberikan instruksi kepada Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan juga sempat memberikan instruksi kepada Agus Nurpatria, sehingga inilah yang coba dibedah oleh pihak penasihat hukum dan juga jaksa penuntut umum. Selain Agus yang saat ini memberikan pandangannya, nanti juga masih ada 3 ahli lainnya untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang akan memberikan pandangannya, yakni ada ahli bahasa Andika Duta Bahari, kemudian Frans Assisi dan juga 1 ahli pidana forensik yakni Robinton Sulaiman. Dalam waktu serupa atau saat ini juga masih berlangsung, Febrian, sidang untuk 2 terdakwa lainnya yakni Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Saat ini di ruang sidang 3, Baikuni Wibowo tengah menjalani sidang dengan agenda mendengarkan pemaparan dari ahli, yakni ada 3 ahli untuk Baikuni yang saat ini dihadirkan oleh pihak kuasa hukum, yakni ahli pidana ITE Henry Subiakto, kemudian ada ahli pidana Nur Basuki Winarno dan juga psikolog Nathanael Elwarudus. Sementara itu, Febrian, setelah nanti sidang untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini usai, akan dilanjutkan dengan sidang untuk mendengarkan pemaparan dari ahli untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Ada 4 ahli yang juga sudah dihadirkan oleh pihak penasihat hukum untuk hari ini. Kembali ke Anda, Febrian. Baik, Sisilia, tadi ada katakan ada ahli lainnya juga terdaftar untuk dapat memberikan kesaksian pada hari ini, termasuk ahli bahasa dan juga ahli pidana forensik. Apa yang akan mereka berikan informasinya atau apa yang ingin digali dari para kesaksian ahli ini, Sisilia? Ya, Febrian, tentu kehadiran dari ahli bahasa ini cukup menarik karena sepanjang sidang yang berlangsung untuk ke-5 terdakwa ataupun ke-6 terdakwa jika kita tambah dengan Irfan Widianto tidak pernah menghadirkan ahli bahasa. Untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, ahli bahasa yang dihadirkan Andika Duta Bahari, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga Frans Assisi Universitas Indonesia. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu ahli yang hadir hari ini, tentu yang nanti akan disampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya pemaknaan dari instruksi ataupun perintah yang disampaikan oleh mereka yang terlibat dalam obstruction of justice ini. Tentu kalau kita melihat dari konteks terjadinya obstruction of justice ini ada perbedaan pemaknaan perintah ataupun perbedaan terkait dengan perintah yang disampaikan. Kemarin dalam persidangan, Irfan Widianto menyatakan bahwa ia diberikan perintah oleh Agus Nurpatria untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV. Namun pihak dari Agus Nurpatria menyatakan bahwa tidak ada perintah tersebut, yang ada hanyalah untuk mengamankan DVR CCTV. Tentu bagaimana pemaknaan terkait dengan instruksi ataupun perintah tidak hanya untuk kedua pihak ini
tadi saja, namun juga terdakwa-terdakwa lainnya perlu untuk digali dalam persidangan kali ini. Begitu juga nanti untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, ada ahli ITE pidana yang juga dihadirkan nanti, Henry Subiakto dari Universitas Airlangga. Tadi kami sempat menyinggung sedikit dengan beliau yang menyatakan bahwa ahli ini nanti akan memaparkan mengenai apa itu dengan mengcopy, apa itu memperbanyak, apa itu menggandakan, karena ini terkait juga dengan peran yang didakwakan untuk Arif Rahman yang disebut merusak CCTV, menghilangkan CCTV dan sebagainya. Inilah nanti akan digali, terutama mengenai pasal 33 dan juga pasal 32 Undang-Undang ITE. Demikian, Febrian. Jurnalis MJN Cecilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.